Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal masa' wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal masa' wa syarri ma ba'dah. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari dan di penghujung bulan ini Allah Subhanahu wa taala kembali persatukan dan pertemukan kita dalam kajian bulanan yang menjadikan kitab Al-Jami' salah satu di antara kurikulum di dalam kajian rutin kali ini. Dan alhamdulillah setelah sekian lama, hampir 1 tahun, kita berkutat pada hadis yang pertama tentang hak saudara terhadap saudara muslim lainnya. Maka pada kesempatan hari ini insyaallah ta'ala kita akan menginjak hadis yang kedua, di mana hadis yang kedua ini berkaitan dengan sikap bijak seorang muslim ketika bermuamalah dengan dunia. Sebelumnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini saudara kita, kebanyakan masyarakat muslim di seantero penjuru dunia, banyak yang merayakan satu ritual untuk mengenang jasa, pengorbanan serta dedikasi Nabi kita Muhammad SAW. Karena mereka meyakini bahwasanya di bulan inilah Nabi SAW dilahirkan. Maka dengan mengkonsep dan mengemas dengan berbagai acara dan kegiatan, mereka yakin ini adalah bagian dari bentuk kecintaan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Namun hal ini perlu kita telusuri, perlu kita gali informasi terlebih dahulu mengenai satu, kelahiran Nabi SAW sendiri, dan yang kedua berkaitan dengan teknis ibadah semacam itu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menuturkan bahwasanya di antara waktu kelahiran Nabi SAW hampir semuanya disepakati. Bahkan ada yang sudah merupakan ijma' para ulama. Yang pertama, untuk tempatnya disepakati, Nabi SAW dilahirkan di kota Makkah. Kemudian yang kedua, disepakati juga oleh para ulama, Nabi SAW dilahirkan di hari Senin. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul SAW pernah ditanya oleh beliau, oleh Abu Qatadah, kiranya apa sebab menjadikan engkau rutin untuk berpuasa di hari Senin? Dijawab oleh Nabi SAW, yauma wulidtu fi, hari Senin itulah adalah hari di mana aku dilahirkan. Dan ini sudah disepakati, bahkan ada ijma mengenai hari kelahiran Nabi SAW. Kemudian untuk bulan, para ulama sepakat pula, meskipun di antara para ulama ada yang menyatakan Nabi SAW dilahirkan di bulan Ramadan, tapi Rabiul Awal ini adalah pendapat yang paling kuat. Pun demikian dengan tahunnya, para sejarawan dan para ulama juga sepakat bahwasanya Nabi SAW dilahirkan di tahun Gajah, dan itu dikuatkan oleh kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Fil. Dan itu pula menjadi ijma' para ulama bahwasanya di tahun itulah pasca kejadian pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, nggak lama kemudian Rasulullah SAW dilahirkan. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menuturkan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat, kedudukan dan status sosial suku Quraisy
setinggi-tingginya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat kepemimpinan Abdul Muthalib ketika mampu mengalahkan pasukan bergajah atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di saat Mekah ini sudah mulai viral kemana-mana, Abdul Muthalib pun kena imbasnya, semakin populer namanya, menggaung di mana-mana. Ibnu Qayyim rahimahullah taala kemudian menuturkan, ini menjadi satu pertanda, ini menjadi indikator kelak di tempat yang lagi viral inilah sebentar lagi akan dilahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak ini yang masih diperdebatkan, kalau kita telusuri secara ilmiah dari sejarah dan riwayat yang menjelaskan, yang menjabarkan tentang tanggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tak ada satupun yang sepakat. Meski tempatnya sudah disepakati, hari disepakati, sampai kepada bulan pun pendapat yang kuat Rabiul Awal, tahun pun demikian. Tapi untuk tanggal sebenarnya, jamaah yang dirahmati Allah, kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, itu masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8. Dan ini adalah pendapatnya seorang tabi'in, Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang tanggal 12, ada yang tanggal 17, dan ada yang tanggal 22. Dan perbedaan di kalangan para ulama ini tidak ada penguat sama sekali. Maka disinilah kalau seandainya kita mau bijak dalam menyikapi tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada pendapat yang kuat, karena semuanya memang tidak didukung dengan data yang valid. Lebih-lebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyatakan demikian, sebagaimana ketika menyatakan hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah disinilah kemudian ada hikmah besar, jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan tanggal ini? Kenapa tidak disembunyikan seluruhnya, bulannya, tahunnya, bahkan harinya? Kenapa hanya tanggal ini saja? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ada hikmah terbesar. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah saddan lidzari'ah sebenarnya. Kalau kita jeli, sebenarnya ada hikmah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada hambanya. Disembunyikannya tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menutup celah untuk para hamba-hambanya, orang-orang yang semangat untuk cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ritual-ritual yang sedang ramai di bulan-bulan ini. Itulah sebenarnya hikmah terbesar. Karena seringkali kalau kita melihat Aid, perayaan-perayaan itu selalu didasarkan pada yakni tanggal. Ada yang namanya ulang tahun, itu juga didasarkan pada tanggal. Tanggal itu sangat menentukan. Tapi apa alasan terbesar hingga Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, tidak lain dan tidak bukan menutup yakni celah ini, subhanallah. Inilah di antara skenario sempurna Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin itu lebih fokus untuk ittiba, untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, untuk menghidupkan seluruh ajaran-ajarannya. Karena inilah yang dituntut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap yakni para yakni umatnya. Dan ini adalah di antara sekian yakni banyak faedah penting yang bisa kita petik dari ini semua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di bulan ini marilah yakni kita jadikan sebagai introspeksi untuk diri kita, bahwasanya secara sejarah dan historisnya sebagaimana kita sampaikan ada hikmah terbesar, tidak ada kata sepakat yakni sebenarnya. Ya, meskipun yang paling populer tanggal berapa? 12 yakni Rabiul Awal 12. Tapi kalau kita tilik secara ilmiah, tidak ada kata sepakat di kalangan para ulama. Karena ada hikmah sebagaimana kita sampaikan. Kemudian yang kedua, wujud cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan ittiba, dengan bagaimana kita melaksanakan dan menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena maaf, ya, acara-acara dan kegiatan seperti ini itu tidak pernah dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita urut, mulai dari golongan para sahabat. Padahal
mereka adalah orang-orang yang diberikan rekomendasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama khulafaur rasyidin. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kita dituntut untuk mengikuti sunnah mereka, karena mereka lebih tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh umat ini dengan bercermin kepada mereka. Tapi kenyataannya tak ada satupun di antara mereka, meskipun kita tahu mereka adalah orang yang paling ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi alasannya kenapa mereka tidak merayakan dan mengadakan kegiatan yang seperti ini, maaf, karena mereka tahu bahwasanya ini bukan sesuatu yang diinginkan dalam ajaran kita, dan ini pun yang bukan termasuk wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita meloncat ke generasi selanjutnya, para tabiin pun yang tidak ada, bahkan para tabiin, bahkan disitulah kemudian hidup para imam 4, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i sendiri, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pun tidak menganjurkan dan tidak menyuruh dan memerintahkan para murid-muridnya, karena sadar ini adalah bagian dari ibadah, dan hukum asal dari ibadah itu harus didasarkan pada dalil. Maka ini penting sekali untuk mencerahkan diri ini, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sejauh mana ittiba kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejauh itulah bagaimana kita selalu menyandarkan kepada dalil yang sahih. Karena tidak bisa kemudian kita ittiba hanya pada perasaan, ada niatan baik, atau mungkin barangkali tujuan sosial yang lain. Tidak bisa. Itu kalau dalam perkara muamalah nggak ada masalah, tapi dalam ibadah harus didukung oleh dalil yang syar'i. Mudah-mudahan dua perkara ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah di kajian ini menjadi satu suntikan segar untuk kita mengingat, ya, kegiatan-kegiatan seperti ini sudah mulai ramai kita jumpai di masyarakat kita, dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itulah hakikat cintanya seorang hamba kepada Rasulina Al-Karim Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan masuk pada hadis yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah. Hadis yang kedua, bagi yang punya kitab Bulughul Maram, dibuka Kitabul Jami', bagian bab terakhir, ya, itu ada kitab atau Babul Adab. Ya, Babul Adab ini ada beberapa hadis. Hadis pertama, hak-hak seorang muslim terhadap saudara yang lain sudah kita bahas. Adapun hadis yang kedua, ini berkaitan dengan etika kita terhadap dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita akan bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nanti kita akan sampaikan sedikit, ya, tentang biografi dan CV-nya Abu Hurairah. Ya, pun demikian dengan syubhat plus bantahannya. Ya, karena Abu Hurairah ini termasuk di antara sahabat yang paling banyak dihajar oleh orang-orang non-muslim, orientalis, orang-orang ateis. Ya, kalau ateis nggak terlalu, ya. Ada yang mengatakan semi orientalis, ada orang-orang liberal. Nanti kita akan sampaikan. Abu Hurairah ini meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fauqakum. Insyaallah di antara kita sudah banyak mendengar atau membaca hadis ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Memang secara lafadznya, secara zahirnya, ini berlaku untuk semua hal. Pokoknya lihatlah kepada orang yang ada di bawahmu dalam segala hal. Kemudian lanjutannya, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ilah dan alasannya. Inilah, ya, salah satu di antara kemukjizatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jawami'ul kalim diberikan kepada Nabi. Seringkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah hadis, sebuah riwayat, pasti disebutkan di akhir itu ada alasan mendasar akan hal itu.
Dan itu menjadi ciri khas yakni juga selain hadis Al-Qur'anul Karim. Salah satunya coba kita lihat. Al-Qur'anul Karim ketika menurunkan tentang keharaman khamr, meskipun sebelumnya bertahap, mulai dari awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala firman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Karena di awal khamr ini menjadi minuman tradisional bangsa Arab yang tidak mudah dilepaskan begitu saja. Dan tahu betul bagaimana syariat ini juga melihat kondisi mereka belum siap. Ya, makanya di sini Al-Qur'an menjelaskan masih dihalalkan. Melihat apa? Karena khamr itu salah satu komoditi yang bisa menguntungkan dari sisi bisnisnya. Ketika mereka sudah mulai siap, pondasi yang dibangun oleh Nabi SAW, turunlah surat dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan engkau dekati solat, artinya ketika engkau solat jangan sampai engkau dalam kondisi sukara. Berarti haram yakni hukumnya ketika mau solat, tapi kalau jauh dari waktu solat meminum khamr kala itu masih diperbolehkan. Ya, jadi sudah ada keharaman. Baru kemudian tingkatan yang terakhir di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal ansabu wal azlam, semuanya di situ. Coba kita lihat. Al-Qur'an begitu indah. Ya, dari sisi apanya? Tata letaknya. Ada alasan kenapa diharamkan. Rijs min amali syaiton, karena itu najis. Ya, tapi najis maknawi. Itu perbuatan syaiton. Ya, kemudian fajtanibuhu, berarti sudah ada larangan. La'allakum tuflihun, ini ada alasannya agar engkau bisa beruntung dunia dan akhirat. Kemudian disebutkan di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala firman, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Seringkali orang terbuai dengan khamrnya itu akhirnya terjadi apa? Pembunuhan. Kemudian tanpa terasa yakni suka bertengkar. Kemudian apa? Wa yasuddakum an dzikrillah, bisa melalaikanmu dari salat dan zikir kepada Allah. Inilah indahnya ya lafaz Al-Qur'anul Karim. Sama juga dengan ini. Nabi SAW juga sama. Ketika lihatlah kepada orang yang ada di bawahmu dan jangan melihat kepada orang yang di atasmu. Apa alasannya? Nabi SAW menjelaskan di akhir. Ya, fa innahu fa huwa ajdaru. Artinya apa? Karena hal itu tidak akan meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian, agar kalian selalu dan senantiasa bersyukur atas nikmat kepada nikmat yang Allah SWT berikan kepada kalian. Nah, ini adalah diantara salah satu alasan Nabi SAW melarang sesuatu, pasti ada alasannya. Memerintahkan sesuatu, pasti ada yakni alasannya. Ya sama ya. Aqimis sholata, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, kita diperintahkan sholat. Untuk apa? Salah satunya disebutkan di dalam Al-Quran. Kita diperintahkan untuk melihat ke atas. Melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Syariat telah menjelaskan yakni alasannya. Ini menunjukkan indahnya yakni syariat yakni kita, baik dalam bentuk ayat maupun dalam bentuk yakni hadis. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan menjelaskan beberapa hal sebelum masuk pada inti dari tema yakni hadis ini. Kita akan mengupas sedikit mengenai CV dan profil dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini adalah seorang sahabat ya yang berasal dari Yaman. Makanya beliau dari suku Ad-Dausi dari negeri Yaman, Hadramaut. Ya. Beliau memiliki nama yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan nama aslinya itu adalah Abdus Syams, ada yang mengatakan namanya itu adalah Abdurrahman. Tapi ada yang mampu menjamakkan, mengkompromikan nama aslinya Abdus Syams, jadi hambanya apa? Matahari. Ketika beliau masuk Islam, Nabi SAW menggantinya dengan Abdurrahman. Ada riwayat yang mengatakan demikian. Jadi nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sahar Ad-Dausi. Ya, Ad-Dausi itu artinya merujuk kepada kabilahnya, yakni dia dari suku Daus yang ada di Yaman. Nah, Abu Hurairah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berhijrah di sekitar tahun 7, yakni Hijriyah. Ya, dari negeri Yaman. Jadi beliau bukan termasuk yakni muhajirin dari kota Makkah, tidak. Beliau hijrah, tapi sebelumnya sudah masuk Islam. Karena berkat yakni izin Allah, kemudian usaha dari At-Tufail
ibnu Amr ad-Dausi. Jadi ada seniornya yang masuk Islam lewat Tufail ibnu Amr ad-Dausi, inilah akhirnya Abu Hurairah ini masuk Islam. Keinginannya sudah bulat, dia nggak ingin tinggal lagi di kota Yaman. Mau tidak mau dia harus hijrah ke kota Madinah. Ya, ketika sampai di sana itu tepat di tahun 7 Hijriah. Ketika itu ya, para sahabat yang sedang berperang di perang yani Khaybar. Keberadaan Abu Hurairah menemani, menyertai Nabi SAW ini kisaran 4 tahun lebih saja. Ya, di tahun yani 7 dia sampai di kota Madinah, baru di tahun 11 Nabi SAW meninggal. Jadi kisaran cuma 4 tahun lebih, beberapa hari atau beberapa bulan. Ini yang kemudian jadi sasaran dan objek orang-orang yang benci terhadap yani syariat Islam. Kenapa demikian? Karena dengan rentan waktu yang cukup pendek ini, ternyata menempatkan Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, berapa? Sekitar 5.374 hadis. Ya, dan itu melebihi sahabat-sahabat yang lain. Dia mendapatkan ranking pertama, 5.370 hadis. Ya, jadi itu bukan hanya meriwayatkan kemudian hilang entah kemana, tidak. Tapi beliau benar-benar hafal satu persatu secara matannya dan segera beliau amalkan. Subhanallah. Ya, lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan usia yang cukup panjang. Beliau meninggal di tahun 57 yani Hijriah. Lah inilah sekelumit tentang CV dan profil dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun Abu Hurairah bapaknya apa? Yani kucing. Karena ini ada sebuah riwayat dan itu adalah pengakuan sendiri dari Abu Hurairah. Ya, disebutkan bahwasanya Abu Hurairah ya, ini dahulu adalah seorang pengembala kambing. Nah, ini perlu kita catat. Ya, ternyata mengembalakan yani kambing itu adalah sebuah profesi yang mulia. Tidak hanya para nabi. Nabi SAW juga pernah mengembalakan kambing. Bahkan lebih dini, di usia 4 tahun. Ya, di usia berapa? Ya, di 4 tahun. Bahkan kemudian Nabi SAW juga mengembalakan kambing di usia yani mudanya. Dan ini juga banyak ya, dilanjutkan, diwariskan kepada para sahabat, tak terkecuali Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah merawat yani kambing milik keluarganya. Lah disinilah kemudian setiap yani hari dia selalu bergumul yani dengan hewan kucing ini. Setiap yani malamnya dia taruh di atas yani pohon. Kalau pagi itu biasanya kadang-kadang masuk di kummihi. Kum itu di apa istilahnya, kayak seperti ini ya, di bawahnya ini. Ya, karena sering bergaul, bercengkrama dengan kucing inilah kemudian banyak yang mengatakan yani beliau adalah Abu Hurairah. Meskipun Rasulullah SAW kadang memanggilnya dengan Abu Hir, ya, tapi yang lebih populer di kalangan para sahabat hingga saat ini adalah Abu Hurairah. Inilah ya alasan kenapa beliau disebut dengan Abu Hurairah. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan penting dan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang seringkali dicela, dinista, seringkali dibuli, seringkali dipojokkan. Ya, dan ini berbulan-bulan hingga saat ini dari dulu. Makanya di kalangan para sahabat ada beberapa ulama atau ada beberapa sahabat yang masuk dalam kategori al-madlumun. Mereka adalah sahabat-sahabat yang terdolimi. Salah satunya adalah Abu Hurairah ini. Ya, dengan dalih klasik. Kenapa Abu Hurairah yang mendapatkan ranking pertama mengalahkan Anas ibnu Malik yang di usia 10 tahun sudah berada dan hidup di lingkungan keluarganya Nabi SAW. Kenapa Abu Hurairah yang hanya mendapati Nabi SAW 4 tahun lebih itu mampu mengalahkan Ali bin Abi Thalib? Padahal Ali bin Abi Thalib semenjak di kota Makkah itu sudah membersamai siapa? Nabi SAW. Bahkan kelak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pun dinikahkan dengan yani putrinya. Kenapa bukan Aisyah radhiyallahu taala anha? Semuanya masuk sebenarnya 10 besar. Anas masuk, Ibnu Malik, Aisyah pun masuk dalam 10 besar. Pun demikian Abdullah ibnu Umar pun masuk. Tapi semuanya kalah dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala yani anhu.
Nah, di sini perlu kita sampaikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya dengan penjelasan yang nanti kita sampaikan ini semakin membuka pengetahuan yang kita bahwasanya ini adalah syubhat. Tapi syubhat ini adalah bagian dan bentuk penistaan kepada para sahabat. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tasubbu ashabi. Haram hukumah engkau mencela, ya, engkau membuli, engkau menista para sahabat dan para teman-temanku ini. Nah, di sini beberapa ulama, salah satunya adalah Syekh Muhammad Rashid Ridha. Mungkin barangkali kita ada yang punya kitab Al-Manar. Lah, Syekh Muhammad Rashid Ridha ini mencoba untuk mengurai jawaban-jawaban untuk mematahkan syubhat ini. Kenapa sih Abu Hurairah dalam durasi waktu yang lebih pendek daripada para sahabat ternyata mampu menyeruak, mampu menempatkan posisinya di urutan pertama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.374 hadis. Alasan yang pertama, kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, alasan pertama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Abu Hurairah ini memang fokus meriwayatkan hadis, ya, untuk diamalkan dan untuk didakwakan. Jadi beliau semenjak masuk Islam ini sudah mengabdikan dirinya itu untuk memperbanyak dan menyibukkan dirinya dengan meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hal inilah yang kemudian membedakan jamaah yang dirahmati Allah dengan para sahabat yang lain. Para sahabat yang lain mereka disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Kita contoh ya, misalkan Abu Ubaidah ibn Jarrah, ini memang spesialis dalam bidang militer. Khalid ibn Walid pun demikian. Pun demikian dengan para sahabat yang lain. Bahkan tidakkah kita pernah mendapati sebuah riwayat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, itu harus bergantian dengan tetangganya untuk menimba ilmu di majelisnya siapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehari bekerja, temannya disuruh untuk menghadiri majelisnya, besoknya gantian. Tapi setiap malam mereka bertukar pikiran. Ya, ini menunjukkan memang hampir semua para sahabat punya kesibukan masing-masing. Berbeda halnya dengan siapa? Abu Hurairah. Abu fokus hidupnya untuk meriwayatkan hadis. Makanya beliau mengabdikan dirinya bagian dari ahlus suffah. Mereka ahlus suffah ini adalah komunitas yang memang tinggalnya di mana? Yang di masjid. Ya, makanya kita bisa melihat kalau sudah seperti itu, maka berarti kemungkinan besar memang Abu Hurairah memang adalah orang yang benar-benar paling banyak, karena sudah tidak ada aktivitas dan kesibukan lain kecuali mereka semua, terutama Abu Hurairah ini benar-benar ingin lebih banyak meriwayatkan hadis dari lisan sucinya Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, Abu Hurairah ini senantiasa menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemanapun dan dimanapun. Abu Hurairah karena memang kehidupannya subhanallah itu di masjid. Tapi giliran Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar, bahkan disebutkan dalam riwayat, sekalipun Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu menjenguk saudaranya, menjenguk istri-istrinya yang lain, itu Abu Hurairah seringkali menemani. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab kenapa beliau dianggap sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun dan kapanpun. Ini adalah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Hurairah ini hafalannya amat kuat atau dibilang sangat kuat sekali. Inilah yang kemudian menjadikan Abu Hurairah mendapatkan pujian setinggi langit dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwasanya Abu Hurairah ahfadu man rawal hadis fi dahrihi. Jadi kalau berbicara masalah encernya otak, kata Imam Syafi'i, dikaitkan dengan menghafalkan riwayat dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah itu adalah orangnya. Abu Hurairah itu adalah sosoknya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling kuat hafalannya di masanya.
Artinya di masa para sahabat, subhanallah. Ya. Jadi hafalannya luar biasa sekali. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah hafalan ini ya, itu sudah menjadi salah satu ciri khas bagi para sahabat. Karena dahulu para sahabat itu di awal-awal mereka lebih banyak mengandalkan apa? Memori yang mereka. Makanya Al-Quran pun yang dihafalkan. Pun demikian dengan hadis Nabi SAW, dan itu adalah hal yang wajar. Tidak hanya Abu Hurairah yang punya hafalan kuat, bahkan Abdullah ibnu Abbas pun memiliki hafalan yang kuat. Dan itu berlanjut sampai beberapa tahun berikutnya. Saya nggak tahu ya kalau di sini ya. Dahulu di tahun 1960-an itu adalah salah satu Syekh Al-Azhar. Beliau pengarang kitab Dhau'ul Qamar Syarah Nuhbatul Fikar. Ya, di tahun 60-an. Di tahun 60-an ya, ketika beliau ngajar, Syekh Ali Ahmadin ini punya kelebihan, hafalannya sangat kuat sekali. Ya, ketika masuk di ruang perkuliahan ngajar sekitar 130 orang, itu dalam sekali ngajar itu mampu untuk menghafal siapa? Nama-nama dari muridnya. Ya, nama-nama dari muridnya. Ya, itu menjadi salah satu kelebihan. Memang nggak semuanya ya, di zaman ini masih jarang, bahkan jarang sekali kita dapati kelebihan seperti itu. Kalau di zamannya Nabi SAW hampir semuanya pakai ini. Memorinya luar biasa. Bahkan pengalaman pribadi saya ketika masih kuliah di Jakarta, dan banyak saksinya. Ya, salah satu dosen kami kebetulan dari Sudan, subhanallah. Ya, mulai dari tahun pertama kita diajar, karena kita di sana 7 tahun. Sampai kemudian kita masuk ke perkuliahan sudah nggak diajar oleh beliau. Ya, setiap kali bertemu masih hafal. Padahal sudah berapa itu? Sudah berapa angkatan? Ternyata saya dapat informasi kakak kelas yang 5 tahun, 6 tahun itu beliau masih hafal. Bahkan ketika sudah lulus, ya selang 5 tahun, 6 tahun kita berziarah ke Jakarta, ketemu, itu masih hafal, subhanallah. Jadi memang saya membuktikan hal-hal seperti ini adalah hal yang wajar di zaman ini, lebih-lebih di zaman yang dahulu. Memang hafalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini diakui, bahkan diakui sendiri oleh Imam Syafi'i. Maka nggak heran dengan semangat juangnya beliau. Kemudian yang kedua, hafalannya yang begitu kuat, memorinya, subhanallah. 5.374 bukan hal yang mustahil, mampu dikumpulkan dan dijaga sendiri oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antaranya yang keempat, ya ini tidak boleh dilupakan. Alasan yang keempat, kata Syekh Muhammad Rasid Ridha, Abu Hurairah ini sudah mendapatkan kabar gembira dari Nabi, dia tidak akan lupa untuk selalu menjaga hafal-hafalannya. Ya subhanallah. Ya, ini kelebihan. Dia mendapatkan kabar gembira bahwasanya Abu Hurairah ini gak akan lupa untuk menjaga 5.370, yakni 4. Ya, kalau kita hadis berapa, Pak? Bukan berapa yang hafal, berapa yang hilang. Ya. Tapi nek misalnya utangi tonggo apal terus, Pak. Tahun 2000, tahun 2015 insya Allah apal. Ya. Tapi kalau hadis, yakni ayat, masya Allah luar biasa sekali. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, disebutkan dalam Sahih Bukhari, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Abu Hurairah radhiyallahu taala yakni anhu, ubsut ridaak. Ketika bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghamparkan rida. Ya, rida itu semacam yang selendangnya. Kemudian apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fabasatahu Abu Hurairah. Abu Hurairah akhirnya kemudian menghamparkan. Fagharafa biyadihi thumma qala dhummahu. Yani coba kemudian kumpulkan, ya. Artinya dirangkul seperti itu selendangnya. Kemudian qala Abu Hurairah fadhamamtuhu fama nasitu syai'an ba'dah. Ternyata ini menjadi salah satu kemukjizatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah. Dan itu dirasakan semenjak kejadian itulah aku sudah tidak pernah lagi merasakan lupa dari hadis yang pertama kali aku hafalkan hingga akhir. Yani subhanallah. Ya, kalau orang orientalis ya mungkin merasakan loh ini enggak mungkin yani seperti itu. Tapi bagi kita ini adalah sebuah hadis sahih.
Nabi SAW sudah memberikan kelebihan. Nabi SAW menganugerahkan keistimewaan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Alasan yang kelima, ini tidak kalah pentingnya. Abu Hurairah ini mendapatkan doa mustajabah dari Nabi SAW. Sudah, kalau Nabi SAW berdoa kebaikan untuk umatnya, atau lebih khususnya untuk salah satu di antara para sahabat, ya sudah, tidak ada penghalang antara doanya Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala, langsung diijabahi. Dan banyak sebenarnya, tidak hanya Abu Hurairah. Bukankah Abdullah ibnu Abbas yang akhirnya menjadi pionir, menjadi mercusuarnya ilmu Quran, menjadi rujukan dan referensinya ilmu tafsir, itu salah satunya adalah berkat doanya Nabi SAW. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ditujukan kepada siapa? Abdullah ibnu Abbas. Meski di usia beliau menjadi rujukan, dan itu diakui oleh Umar ibn al-Khattab, dan nanti bisa dilihat di dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah, disitulah kita akan bisa melihat bagaimana kecerdikan Umar ibn al-Khattab untuk menguji kecerdasan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, pun demikian dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini pun sama, pernah mendapatkan doa mustajabah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan dan dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, ketika itu ada seorang yang mendatangi Zaid ibnu Thabit. Tapi Zaid kemudian mengarahkan kepada Abu Hurairah. Akhirnya ketiga orang ini, orang yang datang, Zaid ibnu Thabit dan Abu Hurairah, semuanya berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya memohon kepada Allah. Giliran orang pertama mohon kepada Allah, Zaid ibnu Thabit mohon kepada Allah. Ya, baru kemudian yang terakhir. Karena bersamaan dengan mereka berzikir, Nabi SAW datang, lanjutkan zikir dan doamu. Dan setiap doa yang dipanjatkan oleh orang-orang ini pasti diamini oleh Nabi. Orang yang pertama diamini oleh Nabi doanya. Orang yang kedua, Zaid ibnu Thabit, diamini. Coba kita lihat apa doa dan isi dari doanya Abu Hurairah. Ya Allah, ya, berikanlah aku sesuai dengan apa yang diminta oleh kedua saudaraku ini, dan berilah aku ilmu yang tidak pernah aku dilupakan. Berilah aku dan anugerahkan ilmu yang tidak pernah aku lupa. Dan itu ternyata diapakan? Diamini oleh Nabi SAW. Subhanallah, ya, ketika melihat seperti itu menjadikan iri dua sahabat yang lain ini. Ya, akhirnya kemudian, ya Rasulullah, aku juga pengen seperti itu. Artinya ingin mendapatkan, ya, doa mustajab dari Nabi agar aku diberikan ilmu yang tidak akan lupa sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Hurairah. Apa kata Nabi SAW? Sabaqaka yani hadad daus. Ya, ini sudah ketinggalan, sudah gak ada lagi apa? Yani kesempatan. Sudah keduluan siapa? Abu Hurairah. Berarti inilah bukti bahwasanya doanya Nabi SAW diijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hurairah diberikan khusus kelebihan untuk menghafalkan sebuah ilmu, dan itu adalah ilmu hadis yang tidak pernah yani lupa. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian dari jawaban untuk orang-orang orientalis. Ya, sebenarnya banyak orang-orang orientalis. Ya, mereka berkedok yakni seperti seorang muslim. Misalkan barangkali ada di antara kita yang hafal Ahmad Amin dalam kitabnya Duhal Islam dan Fajrul Islam, ini sudah banyak menistakan, terutama adalah tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang orientalis, ya, beliau juga seorang yakni liberal yang bernama Muhammad Abu Rayyah, itu juga yakni sama. Dan banyak yakni juga yakni orang-orang liberal di negara kita itu seringkali juga mencela Abu Hurairah, seakan-akan menganggap bahwasanya ada apa dengan orang ini. Yani bahkan yakni seorang yakni Syiah Rafidah yang bernama Abdul Husain, padahal ini terlarang, ya. Boleh nggak mengatakan Abdul Husain? Nggak boleh, karena Abdun itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Abdul yani Husain, yani Syarafuddin, ya, di dalam kitabnya Adwa yani yani Hayat As-Sirah Muhammadiyah, dia mengatakan yang demikian juga, mencela habis-habisan yani Abu Hurairah. Dan alhamdulillah banyak para ulama, salah satunya ada Dr. yani Ajiz, ya, Khatib, itu membantah, ya,
syubhat yakni seperti ini dengan menyebutkan beberapa poin-poin yang barusan tadi kita sampaikan. Allahu taala alam yani bisawab. Inilah bagian dari apa? Dari upaya kita sebagai seorang muslim. Kelak nantinya kita mendapati ada orang yang mencela Abu Hurairah, ada orang yang menistakan kedudukan sahabat, kita bisa mengutarakan 5 atau 6 alasan ini. Karena semuanya tidak luput yakni dari apa? Skenario Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesungguhan Abu Hurairah pun demikian syiddah bagaimana mulazamanya beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun, bahkan tidak luput dari doa mustajabahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala setelah adzan kita akan lanjutkan beberapa poin dan faedah serta pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Kita tutup untuk sementara waktu. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.